ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu yang besar masalah ekonomi nasional yang ditemukan pada pusat ekonomi. Diskusi dengan Presiden Joko Widodo Ketimpangan akan hilang dengan keadilan. Kesejahteraan akan datang tanpa keserakahan. Saya Reza Saputra, peserta Latsar CPNS 2024, golongan 3A, Jabatan Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum, calon ahli pertama jaksa pada Kejaksaan Negeri Mamuju. Inilah isu yang saya angkat tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah masalah sosial akibat adanya ketidakseimbangan dan stratifikasi sosial yang mencolok di tengah masyarakat. Pada satu sisi, ada orang yang sangat kesulitan bahkan untuk sekedar mendapatkan makanan pokok. Tetapi di sisi lain, ada orang yang sangat kaya dan cenderung bersifat boros. Hal lain yang dapat dilihat dari adanya ketimpangan sosial adalah pemandangan kontras di kota-kota besar. Di satu sisi, berdiri gedung-gedung bercakar langit yang berdiri kokoh dan mewah. Sementara di sisi yang lain, terdapat pemukiman masyarakat yang kumuh dan padat, bahkan bisa dikatakan tidak layak huni. Pada tahun 2015, Bank Dunia melaporkan bahwa 74% tanah di Indonesia hanya dimiliki 0,2% masyarakat. Tingginya angka ketimpangan sosial di Indonesia juga dilaporkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K pada tanggal 9 Oktober tahun 2019. Dalam laporannya, dinyatakan bahwa 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Hal ini menunjukkan semakin lebarnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin serta adanya konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok masyarakat Indonesia. Secara garis besar, terjadinya ketimpangan sosial dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri anggota masyarakat itu sendiri, seperti perbedaan tingkat kecerdasan, perbedaan kesehatan fisik, perbedaan tingkat pendidikan, dan perbedaan motivasi hidup. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kemampuan anggota masyarakat yang bersangkutan. Faktor ini muncul dari kondisi sosial atau kebijakan pemerintah yang tidak adil. Dampak negatif dari adanya ketimpangan sosial adalah, yang pertama, semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar aset ekonomi dikuasai oleh masyarakat kelas atas, sementara masyarakat kelas bawah yang jumlahnya banyak memperebutkan aset ekonomi yang sedikit. Kedua, munculnya kecemburuan masyarakat kelas bawah terhadap masyarakat kelas atas. Perasaan cemburu ini bisa mengarah pada masalah yang lebih serius, bahkan bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, meningkatnya angka kriminalitas. Hal ini disebabkan karena masyarakat kelas bawah kesulitan untuk mengakses sumber daya ekonomi, sehingga sebagian dari mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan aksi pencurian dan penjarahan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang adil kepada semua kelompok masyarakat. Kedua, pemerintah harus memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kelas bawah. Tiga, memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan gratis kepada mereka yang tidak mampu, sehingga mereka bisa melakukan mobilitas sosial menuju keadaan yang lebih baik. Keempat, meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, masyarakat kelas bawah tidak akan menganggur dan mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kelima, menumbuhkan rasa empati di kalangan masyarakat kelas atas, sehingga mereka mau membantu untuk memberikan bantuan ekonomi kepada kaum fakir miskin dan duafa karena sikap saling membantu ini akan menghilangkan kecemburuan sosial.